Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM tercinta yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang kita laksanakan pada setiap bulannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, agar kita dapat mengikuti kegiatan bulanan yang rutin seperti ini ya ibu-ibu. Mari sebelum kita memulai diskusi atau kita bercengkrama, kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh syukur, alhamdulillah kalau baik. Apakah hari ini ibu sudah melaksanakan aktivitas seperti biasanya? Ya. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu KPM sekalian, apakah semuanya hadir bu? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga kegiatan bulanan kita ini selalu ibu-ibu selalu hadir semuanya, dengan harapan tidak ada yang meninggalkan diri dalam kegiatan pertemuan bulanan kita ya ibu-ibu. Begini bu, hari ini rencananya saya akan berdiskusi nih bu, bercerita seperti biasanya bersama ibu-ibu. Kita bercengkrama, bertukar pikiran, bertukar pendapat, yaitu hari ini mengenai dengan kesehatan dan gizi. Tentunya sudah tidak asing lagi kan bagi ibu-ibu mengenai kesehatan dan gizi, yang mana setiap bulannya kami selalu menyarankan ibu untuk selalu memeriksakan kesehatan, gizi, tentunya di puskesmas ya ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan memulai diskusi kita pada siang ini. Apa ibu-ibu pengen dengar nggak nih saya bercerita mengenai dengan modul kita yaitu kesehatan dan gizi? Mau. Nah, kalau mau, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit nih? Misalnya, apa harapan ibu untuk anak-anak ibu di masa depan? Ayo, siapa nih yang mau berbagi pengalaman? Menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Oh, bagus sekali. Mari kita tepuk tangan untuk ibu ketua kelompok kita. Seperti yang ibu ketua kelompok kita katakan tadi, tentunya ibu-ibu yang hadir di sini tentu menginginkan anaknya menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang sukses di masa depan. Tentu betul sekali itu ibu-ibu. Tentu ingin menjadi anak yang sukses, pintar, di sekolah hingga tercapai cita-citanya ya ibu-ibu. Saya doakan semoga cita-cita ibu terhadap anak-anak ibu semuanya tercapai dan terwujudkan nantinya ya ibu-ibu. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan bercerita atau bercengkrama dan bertukar pikiran khususnya mengenai pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Karena pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu merupakan salah satu hal-hal yang harus kita patuhi atau harus kita jalankan. Karena itu tadi untuk membentuk bayi yang sehat dan gizi yang terpenuhi, maka kita harus memeriksakan kesehatan ibu hamil untuk mengetahui keadaan isi ibu maupun si bayi yang ada di dalam kandungan ya ibu-ibu. Kita melihat dan menyimak film 1-3 tadi, kira-kira ada nggak ibu-ibu di sini yang mau berpendapat kira-kira apakah peserta ketika hamil juga perlu pergi ke puskesmas? Iya tentu bu, karena untuk memeriksa ibu dan bayinya. Bagus sekali, mari kita berikan tepuk tangan untuk ketua kelompok kita. Terus ada lagi nggak yang pengen jawab atau yang pengen coba-coba nih? Berapa kali ibu harus menemui bidan selama kehamilan? Setiap bulannya bu. Bagus, luar biasa ya.
Hal itu sangat luar biasa karena ibu tadi menyadari bahwa kehamilan itu dari awal hingga akhir harus diperiksa terus ya Bu ya, untuk mengetahui kondisi baik si ibu maupun si janin tadi. Maka perlu diperiksa setiap bulannya, itu lebih bagus ibu-ibu. Baiklah, di sini selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil memeriksakan setiap bulan seperti kata ibu kita tadi, baik itu ke bidan, ke posyandu, ke Volindes, Poskesdes, atau posyandu. Jika tidak setiap bulan, andaikan saja begini ibu-ibu, setiap bulannya ibu memiliki kegiatan masing-masing ya, atau hal-hal yang membuat ibu tidak bisa hadir selalu di posyandu. Maka alternatifnya begini ibu-ibu, setidak-tidaknya nih ibu harus memeriksakan 4 kali ya ibu-ibu, 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada usia kandungan 1-3 bulan atau kita sebut dengan trimester pertama. Selanjutnya, ibu-ibu harus memeriksakan kehamilan lagi di trimester kedua. Dan selanjutnya 2 kali pemeriksaan untuk trimester ketiga. Jadi totalnya 4 ya ibu-ibu. Jadi apabila kita rutin melakukan pemeriksaan seperti itu, dengan harapan agar kita bisa mengetahui keadaan ibu dan janin, dan dampaknya sangat baik untuk perkembangan nanti ya ibu-ibu. Dan selanjutnya begini ibu-ibu, ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki resiko kehamilan 4T. Nah, ada yang tahu nggak itu ibu-ibu? Enggak. Baik, di sini kalau di sini ibu-ibu belum pernah dengar ya ibu-ibu ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskannya. 4T itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, atau terlalu banyak anaknya. Hal-hal seperti itu sebaiknya kita hindari. Kalau juga tidak dapat terhindari, maka kita periksakan kehamilan kita setiap bulannya untuk menghindari resiko atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Bisa. Nah, ayo kita berikan tepuk tangan untuk penyemangat kita di sore hari ini. Saya rasa dan saya pikir tentunya ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini juga telah lebih memahami terlebih dahulu ya ibu-ibu, bagaimana dengan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Di sini saya hanya menambahkan atau menyelingi dari pengetahuan ibu sebelumnya agar kita sama-sama memahami, atau mungkin ada yang belum tahu, dan untuk selanjutnya mungkin kita sama-sama bisa menerapkan ya Bu ya, khususnya pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Baiklah ibu-ibu sekalian, karena kita tidak memiliki flip chart, ibu-ibu buka bukunya deh Bu. Di buku ibu kan ada flip chart 15, layanan kesehatan untuk ibu hamil. Ayo, siapa ibu-ibu yang ingin baca kira-kira yang boleh bantu saya untuk baca, agar ibu-ibu yang lain dapat melihat dan menyimak di buku sambil mendengarkan ya. Saya, Bu. Nah, ya Bu, tolong Bu bacakan untuk kami semua Bu. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. Itu layanan kesehatan untuk ibu hamil ya ibu-ibu. Selanjutnya Bu. 2. Tekanan darah. 3. Lingkar lengan. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. 6. Imunisasi tetanus toksoid. 7. Pemberian tablet tambah darah. 8. Tes laboratorium. 9. Penjelasan bidan. 10. Pengobatan bila diperlukan. Bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk ibu kita. Bagus sekali. Seperti yang ibu ketua kelompok kita bacakan tadi, yaitu layanan kesehatan ibu hamil atau 10 layanan yang diberikan kepada ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan ke puskesmas.
Makanya untuk kedepannya mungkin ada ibu-ibu yang belum rutin memeriksakan agar hendak memeriksakan secara rutin ya Bu. Kan di sini sudah jelas banyak sekali hal-hal positif atau hal-hal yang bermanfaat yang kita dapat bila kita mengunjungi puskesmas ya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada ketua kelompok kita yang telah sudi membacakan Flipchart 15 tadi untuk kita semua, dan kita pun telah sama-sama menyimak. Maka dengan harapan untuk yang akan datang kita sama-sama mengunjungi puskesmas ya ibu-ibu. Hal terakhir yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ibu hamil harus menanyakan tanggal perkiraan persalinan nih. Terus merencanakan persalinan di layanan kesehatan ya ibu-ibu, agar keselamatan kita dan janin tentunya dengan harapan terjaga ya ibu-ibu. Dan selanjutnya, ibu hamil bisa mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas nih ibu. Biasanya tuh ibu-ibu di puskesmas juga ada tuh kegiatan kelas untuk ibu hamil untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kehamilan, baik itu kesehatan atau senam untuk ibu hamil ya ibu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sampai di rumah nanti, semoga ibu-ibu yang hadir di sini juga bisa kembali membaca buku pintar yang ada ya Bu-ibu ya. Ibu bisa buka-buka buku pintar tuh, baca-baca lagi mengenai dengan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Atau ini nih Bu, buku KIA yang ibu miliki di rumah itu, ibu boleh baca-baca tuh, tambah-tambah ilmu mengenai dengan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil ya ibu-ibu. Baiklah, untuk hari ini saya rasa diskusi kita akhiri dulu ya ibu-ibu. Kalau tidak ada halangan, kita akan lanjutkan di kesempatan bulan depan ya ibu-ibu. Kita akan mudah-mudahan kita semua dapat hadir semuanya seperti hari ini. Dan saya doakan semoga ibu-ibu diberi kesehatan agar dapat bisa berkumpul kembali bersama saya di bulan berikutnya ya ibu-ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menghadiri acara kita pada hari ini.